Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadan, NPM saya 18640129. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Prodi Teknik Sipil, kelas 4A reguler pagi Banjarmasin. Kali ini saya dalam mata kuliah Rekayasa Lingkungan akan menjelaskan sedikit tentang tempat pembuangan akhir atau yang biasa disingkat dengan TPA. Tempat pembuangan akhir (TPA) atau tempat pembuangan akhir adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. TPA merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan sebagai sarana lahan untuk menimbun atau mengolah sampah. Proses sampah itu sendiri mulai dari timbulnya di sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan, lalu yang terakhir adalah pembuangan. Berikut adalah skema pembuangan sampah. Dari timbulan sampah ke pewadahan, lalu ke pengumpulan, ada yang langsung dibuang ke TPA, tetapi ada juga yang dilakukan pengolahan terlebih dahulu, yaitu pengolahan fisik, kimia, dan biologis. Ada yang tidak langsung dibuang, tetapi dilakukan pemindahan dan pengangkutan terlebih dahulu, sebelum dibawa ke TPA. Syarat-syarat menjadi lokasi tempat pembuangan akhir TPA yaitu: 1. Bukan daerah rawan geologi, daerah patahan rawan longsor, rawan gempa. 2. Bukan daerah rawan geologis, yaitu daerah kondisi kedalaman air tanah kurang dari 3 meter. Jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air. 3. Bukan daerah rawan topografis, kemiringan lahan lebih dari 20%. 4. Bukan daerah rawan terhadap kegiatan seperti bandara dan pusat perdagangan. 5. Bukan daerah kawasan yang dilindungi. Lalu ada fasilitas yang ada di TPA, antara lain 1. Prasarana jalan yang terdiri dari jalan masuk atau akses, jalan penghubung, dan jalan operasi kerja. 2. Prasarana drainase, berfungsi untuk mengendalikan aliran limpasan air hujan dengan tujuan untuk memperkecil aliran yang masuk ke timbunan sampah. 3. Fasilitas penerimaan, yaitu tempat pemeriksaan sampah yang datang, pencatatan data, dan pengaturan kedatangan truk sampah. 4. Lapisan kedap air, berfungsi mencegah rembesan air lindi yang terbentuk di dasar TPA ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Biasanya lapisan tanah lempung setebal 50 cm atau lapisan sintesis lainnya. 5. Fasilitas pengamanan gas, yaitu pengendalian gas agar tidak lepas ke atmosfer. Gas yang dimaksud berupa karbon dioksida atau gas metan. 6. Fasilitas pengamanan lindi, berupa perpipaan lubang-lubang, saluran pengumpul, dan pengatur kemiringan dasar TPA, sehingga lindi begitu mencapai dasar TPA akan bergerak sesuai kemiringan yang mengarah pada titik mengumpul. 7. Alat berat berupa bulldozer, eskavator, dan loader. 8. Penghijauan dimaksudkan untuk peningkatan estetika sebagai buffer zone untuk pencegahan bau dan lalat. 9. Fasilitas penunjang seperti pemadam kebakaran, mesin pengasap, mist blower, kesehatan atau keselamatan kerja, toilet, dan lain-lain. Dampak sampah terhadap kesehatan lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan pembuangan sampah yang tidak terkontrol dengan baik merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit. 2. Dampak terhadap lingkungan cair. Terhadap lingkungan, cairan terhadap rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati, sehingga beberapa spesies akan lenyap dan hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. 3. Dampak terhadap sosial ekonomi. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap, dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai TPA atau tempat pembuangan akhir. Terima kasih bagi semua yang telah menyaksikan video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.